Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lo sekalian? Semuanya kalian pada sehat semua ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lo sekalian, khususnya kelas 10 baik akuntansi maupun pemasaran. Saya minta kepada kalian serius ya dalam belajar, dalam menerima setiap materi dari guru-guru kita ya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang ibadah haji. Nah, sekarang kita membahas tentang umroh ya, dimana ibadah umroh itu merupakan suatu ibadah yang hampir mirip dengan pelaksanaan ibadah haji, cuman ada beberapa dari serta rukun yang tidak dikerjakan pada ibadah umroh ini ya. Nah, umroh ini secara bahasa adalah salah satu kegiatan ibadah di dalam agama Islam ya hampir mirip dengan ibadah haji. Ibadah ini dilakukan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekah, ya khususnya di Masjidil Haram. Nah, pada istilah teknis syariah, umroh berarti melaksanakan tawaf ya, di Ka'bah dan sya'i antara Safa dan Marwah, serta memakai ihram yang diambil dari mikot yang disebut pula dengan haji kecil. Nah, perbedaan umroh dengan haji adalah pada waktu dan tempatnya. Jadi kalau umroh ini bisa dilaksanakan kapan saja, ya, tapi kalau ibadah haji hanya pada waktu tertentu dan tempatnya pun sudah ditentukan ya. Jelas tempatnya dari Masjidil di Mekah ya. Nah, syarat dan rukun umroh ini ada syaratnya, bahwa syaratnya untuk mengerjakan umroh sama seperti mengerjakan ibadah haji ya. Ada beragam Islam, balik atau berakal, merdeka, memiliki kemampuan adanya bekal dan kendaraan serta anggaran. Ada mahram sebagai wanita. Rukunnya, rukun adalah ihram, berniat untuk memulai umroh, tawaf, sa'i, tahlul, tertib. Ya. Nah, adapun wajibnya, umroh adalah melakukan ihram ketika hendak memasuki mikot, ya. Bertahalul dengan menggundul atau memotong sebagian rambut, ya, keterangannya, ya. Meninggalkan rukun maka umrohnya tidak sempurna dan wajib diulangi, ya. Meninggalkan kewajiban umroh tetap sah dan kesalahan tersebut atau meninggalkan kewajiban biasa ditutupi dengan membayar denda ya. Bersetubuh sebelum tahalul maka wajibnya membayar seekor kambing. Nah, jenis terdapat beberapa tipe umroh, ada umroh mufarodah, ada umroh tamatur, ada umroh sunnah. Lalu bagaimana tata caranya dalam pelaksanaan ibadah umroh ya? Yang pertama disunahkan mandi besar atau mandi janabah sebelum ihram untuk umroh. Lalu memakai pakaian ihram ya, dua helai untuk laki-laki ya, yang tidak berjahit ya, yang satu dirikan sarung, yang satu selendang. Ya, sedangkan untuk wanita memakai pakaian apa saja yang menutupi aurat ya. Tuh. Yang tiganya niat umroh dalam hati ya ketika sampai di mikot ya. Jadi mikot itu tempat pemberangkatan menuju Masjidil Haram ya. Yang mengucapkan labbaik Allahumma umrata atau labbaik Allahumma bil umratin ya. Kemudian bertabiyah labbaik Allahumma labbaik ya. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu adalah talbiyah. Nah, jika sudah sampai di kota Mekah, disunahkan mandi terlebih dahulu sebelum memasukinya. Terus sampai di Ka'bah, talbiyah berhenti sebelum tawaf, kemudian menuju Hajar Aswad sambil menyentuh dengan tangan kanan dan menciumnya jika mampu dan mengucapkan bismillah, Allahu Akbar. Jika tidak mampu, maka cukup melambaikan tangan dari kejauhan dengan berkata Allahu Akbar. Terus yang selanjutnya adalah keenam tawaf sebanyak 7 kali, ya 7 putaran, 3 putaran pertama cepat jalannya, yang kedua yang setelahnya adalah berjalan seperti biasa, ya. Dimulai dari sebelah kiri berlurus dengan Hajar Aswad. Yang ketujuh, 1 rakaat di belakang Maqam Ibrahim jika bisa atau tempat lainnya di Masjidil Haram dengan membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua. Ya. Terus sya'i dengan naik ke Bukit Sofa dan menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan
dan mengucapkan inna safa wal marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulai dengan apa yang Allah memulainya. Kemudian bertakbir 3 kali tanpa memberi isyarat dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wahdahu wa nasra abdahu wa hazal ahzaba wahdahu. 3 kali kemudian berdoa secukupnya. 9 amalan pada poin 8 diulangi setiap putaran di sisi bukit Safa dan Marwah serta dengan doa ya 10 sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dengan hitungan berangkat 1 kali dan kembali dihitung 1 kali ya sambil berlari kecil. Lalu mencukur sebagian rambut kepala bagi laki yang memotong sebatas ujung jari dan bagi wanita. Dengan demikian selesailah ibadah umroh. Jadi itu pelaksanaan ibadah umroh ya. Demikian penjelasan tentang ibadah umroh. Mudah-mudahan bisa manfaatnya bagi kita dan mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh. Amin ya Allah ya rabbal alamin.